Pria lulusan S3 terbaik ini melamar kerja sebagai ayah bayaran. Dia pun disewa oleh wanita ini untuk menjaga anaknya. Wanita ini pun menjadi single mom semenjak suaminya meninggalkannya waktu anaknya masih dalam kandungan. Dia pun sengaja membayar pria ini agar dia menjadi ayah palsu untuk anaknya. Baru aja sampai di rumah wanita itu, pria ini pun sudah melakukan hal yang konyol. Dia pun terpeleset karena ada lumpur di depan rumah wanita itu, sehingga bajunya pun semuanya kotor. Anak ini pun senang guys, dan dia pun tertawa. Pria ini pun langsung diberikan tugas waktu-waktu anaknya saat beraktivitas. Dia pun langsung menghafal semuanya. Anaknya ini pun mulai mengajaknya untuk bermain. Tapi tugas pria ini membuat anaknya itu jengkel, sehingga dia pun tidak menanyakan terus tentang ayahnya, karena ibunya sangat kesal anaknya ini selalu menanyakan ayahnya. Wanita ini pun mulai senang karena peran pria itu sangatlah handal. Dia pun disediakan tempat tinggal dan tempat tidurnya pun ala kadarnya. Pria ini pun terpaksa melakukan itu karena dia masih belum dapatkan pekerjaannya. Lalu dia pun langsung mengatakan bahwasannya pekerjaannya hanya sampai 30 hari saja. Dia pun langsung berikan kode di tanggal kalender itu guys. Setelah pekerjaannya selesai, dia pun akan menerima upahnya. Anak ini pun langsung mengabarkan kepada kawannya bahwasannya dia sudah memiliki ayah, sehingga temannya ini pun sangat senang. Teman ini pun mengatakan bahwasannya memiliki ayah itu sangatlah senang. Tapi ayah tiba-tiba marah sama temannya itu guys. Ternyata ayah temannya ini lebih parah daripada ayah anak itu guys. Ayahnya pun sampai sibuk main game. Dia pun tidak pedulikan anaknya untuk mengajaknya bermain-main. Anak ini pun terus disesal oleh pria itu untuk belajar, padahal belajar itu adalah hal yang paling membosankannya. Dia pun mengadu kepada ibunya. Ibunya pun mengatakan, turuti saja ayahmu, kamu tidak boleh melawannya. Dia pun mulai kesal dan sangat bosan karena memiliki ayah itu tidak asik. Anak ini pun menduga bahwasannya memiliki ayah itu bisa menjadi penyemangatnya. Misi ibunya pun berhasil membuat anaknya itu bosan memiliki ayah, sehingga dia pun tidak menanyakan ayahnya lagi. Lalu pria ini pun menelpon temannya yang menawarkan pekerjaan itu. Dia pun ingin mengundurkan diri dari pekerjaan itu karena pekerjaan itu sama saja membohongi anti anak kecil. Tapi temannya ini pun menyarankan bahwasanya lakukan saja 30 hari, habis itu kamu selesai dan kamu akan kembali ke kampusmu. Pria ini pun akhirnya menuruti apa perintah dari temannya itu guys. Anak ini pun mulai mengadu kepada ibunya bahwasanya aku tidak mau lagi memiliki ayah karena memiliki ayah sangat membosankan dan sangat menyebalkan. Wanita ini pun sangat senang karena anaknya itu mulai tidak suka dengan seorang ayah. Pria ini pun melompat dari atas papan kolam berenang itu guys. Dia pun ingin menunjukkan kepada anak-anak bahwasannya cara berenang yang baik. Tapi anak ini bingung karena pria itu tidak muncul-muncul. Akhirnya dia pun muncul guys dan menunjukkan kepada anak itu dia pun bisa selamat. Anak ini pun sangat senang karena pria itu telah memberikan atraksi kepada mereka, sehingga seluruh teman-teman anak ini pun sangat bangga. Anak ini pun akhirnya senang guys karena memiliki ayah seperti pria ini. Bukannya membuat anak ini kesal, pria ini pun malah menaikkan semangat anak ini, sehingga dia pun mengatakan kepada ibunya bahwasannya dia sangat bangga memiliki ayah seperti pria itu. Ibunya pun terus mencari cara gimana anaknya biar supaya dia tidak mau memiliki ayah. Dia pun menyuruh pria ini untuk masak agar anaknya ini pun merasa malu. Tapi anaknya malah tersenyum melihat ayahnya itu masak sendiri. Pria ini pun malah membontoti anaknya itu untuk makanannya nanti di sekolah. Dia pun berlari untuk mengantarnya. Padahal ibunya ini tidak pernah membontoti anaknya itu, sehingga pria ini pun malah membontotinya. Anak ini pun malah kesenangan guys karena diberikan bontot sama ayahnya. Wanita ini pun menyuruh pria itu untuk melakukan kisbay agar anaknya itu malu kepada teman-temannya. Tapi teman-temannya ini pun malah bangga sama ayah anak itu guys karena ayahnya sangat keren. Dia pun tidak pernah diberikan seperti itu sama ayah mereka, sehingga wanita ini pun bingung guys. Rencananya pun malah gagal total. Anak ini pun menjadi lebih percaya diri karena ayahnya sangat disayangi oleh seluruh teman-temannya. Wanita ini pun bingung melihat pria itu malah bermain-main dengan anaknya. Tawanya pun sangat kencang sehingga dia pun belum pernah melihat anaknya sebahagia itu. Dia pun membayar pria ini untuk membuat anaknya benci kepada ayah. Dia malah nyaman guys. Wanita ini pun mulai kesal sama pria itu karena dia melakukan pekerjaannya tidak sesuai arahan. Lalu dia pun memanggil pria itu guys. Dia pun mengatakan bahwasannya dia ingin ngomong. Tapi pria ini menjelaskan bahwasannya dia ingin mendatangi anaknya yang sedang mau tanding bola. Wanita ini pun langsung melampiaskan amarahnya. Aku membayarmu untuk membuat anakku kesal, dan dia pun tidak sudi jika dia memiliki seorang ayah. Tapi pria ini malah membuat anaknya nyaman. Berarti itu tidak sesuai dengan perintahnya. Dia pun tidak mau pria ini malah membuat anaknya nyaman guys. Pria ini pun akhirnya minta maaf karena dia keterusan, karena dia tidak tahan melihat anak kecil yang sangat bahagia. Wanita ini pun mengingatkan kepada pria itu bahwasannya tugasnya membuat anaknya kesal, sehingga dia pun tidak mau lagi memiliki ayah. Pria ini pun dilarang untuk menengok anaknya untuk pertandingan bola agar anaknya itu merasa kesal karena ayahnya tidak pernah tepat janji. Lalu dia pun menuruti perintah wanita itu guys daripada dipecat. Anak ini pun melakukan tendangan tipuan untuk menciptakan gol dalam pertandingan bola itu guys. Temannya pun sangat kesal karena anak itu sangat bahagia bersama timnya. Mereka pun langsung merencanakan niat jahat. Temannya ini pun akan mencederai anak itu di saat nanti pertandingan selanjutnya. Lalu mereka pun langsung melakukan curang. Lawannya pun langsung membalas kekalahan mereka, sehingga mereka pun menjadi lebih unggul. Teman-teman yang nakal ini mencoba untuk mencederai anak itu guys agar dia tidak bisa bermain. Anak ini pun langsung bawa bolanya. Tiba-tiba temannya pun langsung menekelnya, sehingga dia pun terjatuh guys dan kakinya pun menjadi sakit.
Seluruh teman-temannya pun terkejut melihat anak itu malah ditekel keras oleh temannya. Temannya pun malah main mata sebagai tanda bahwasannya misi mereka telah berhasil. Anak ini pun menangis karena temannya itu selalu membulinya. Temannya pun mengatakan bahwasannya dia tidak memiliki seorang ayah sehingga dia pun tidak dibela. Pria ini pun mengatakan bahwasannya aku akan membelamu. Apa yang terjadi sebenarnya? Anak ini pun terus terdiam guys karena dia sangat sedih. Ibunya pun malah asik tidur sendiri. Dia pun tidak menanyakan mengapa anaknya itu sedih. Pria ini pun meminta anak itu untuk istirahat masuk ke dalam. Lalu dia pun langsung megang tangannya guys. Seketika tangan anak itu pun langsung kesakitan. Ternyata semua tubuhnya pun memar. Anak ini pun trauma guys karena selalu dibully oleh teman-temannya. Lalu pria ini pun sangat penasaran. Dia pun mengecek seluruh badan-badannya guys. Ternyata badannya itu semua sudah merah. Dia pun dihajar oleh teman-temannya karena dia selalu dibully di sekolah. Anak ini pun hanya bisa menangis guys karena dia tidak ada tempat pengaduannya. Ibunya pun selalu cuek kepadanya. Lalu pria ini pun mengatakan, tenang saja, aku akan bersamamu. Pria ini pun akan membalas apa yang telah dilakukan oleh teman-temannya itu kepada dia guys. Dia pun langsung memeluk pria ini. Pria ini pun yakin bahwasannya anak itu kurang kasih sayang. Teman-temannya pun selalu membulinya karena badannya kecil. Dia pun mengatakan bahwasannya kamu tidak memiliki ayah. Jika kamu berantem, kamu tidak bisa mengadu. Teman-temannya ini pun menikaya semua sehingga dia pun selalu diejek guys. Lalu pria ini pun langsung melatih anak itu untuk bertarung agar dia bisa melawan seluruh teman-temannya. Dia pun langsung menyemangati anak itu guys agar dia tidak takut lagi bersama temannya. Dan dia pun siap untuk menghajar seluruh teman-temannya yang selalu membulinya. Makanan anak ini akan direbut oleh temannya yang sangat nakal. Tiba-tiba tangan anak yang nakal ini langsung dipegang oleh anak ini guys. Dia pun menyuruh temannya untuk pergi. Teman yang nakal ini pun langsung mendorong anak itu. Dia pun mengira bahwasanya anak itu adalah anak cupu. Dia pun langsung mengajaknya untuk berduel. Kesabarannya pun sudah habis. Dia pun langsung membanting anak yang nakal itu guys sampai dia pun menjerit. Anak ini pun dikira cupu awalnya, tapi dia jago bela diri guys. Seluruh teman-teman yang nakal itu, mereka pun terkejut melihat kekuatan anak itu guys. Mereka pun sampai ketakutan. Seluruh teman-temannya pun sangat kagum melihat kehebatan anak itu guys. Karena perkelahian itu, anak ini pun dibawa ke ruangan kepala sekolah. Dia pun membawa ibunya dan juga temannya itu pun membawa ibunya juga. Orang tua teman yang nakal itu komplain. Dia pun mengatakan bahwasannya anaknya telah membanting anakku. Dia pun harus dikeluarkan dari sekolah ini. Tapi ibunya pun terdiam saja guys. Dia pun minta anaknya itu untuk minta maaf sama temannya. Tapi anaknya ini tidak mau karena dia yang salah duluan, bukanlah saya. Akhirnya ibunya pun marah. Dia pun langsung pulang guys. Ibunya pun tidak ingin anaknya itu bisa berkelahi karena itu adalah perilaku yang tidak baik. Dia pun memarahi anaknya di rumah. Lalu dia pun mengatakan, siapa yang mengajarimu sehingga kamu bisa berkelahi? Anak ini pun mengatakan bahwasannya yang mengajarinya adalah ayahnya. Wanita ini pun sangat marah sama pria itu guys. Dia pun dibayar untuk membuat anaknya kesal, bukan malah mengajari anaknya untuk berkelahi. Dia pun langsung datanginya dan mengatakan, apakah kamu tidak sadar bahwasannya kamu adalah bekerja di sini? Dia pun membayar pria ini untuk membuat anaknya menjadi kesal, bukan malah mengajarinya untuk berantem. Dia pun mengatakan bahwasannya aku tidak mau lagi pekerjakanmu di rumah ini. Dia pun mengusir pria ini guys. Lalu pria ini pun langsung mengatakan, aku tidak masalah keluar dari pekerjaan ini karena pekerjaannya sangat mulia. Tapi kamu harus sadar bahwasannya anakmu itu butuh dukungan. Kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan anakmu. Coba kamu lihat, badannya semua sepenuh luka. Jika kamu memang ibu yang baik, coba kamu perhatikan anakmu, bukan hanya egoismu saja yang kamu tingkatkan. Pria ini pun merasa bahwasannya ibunya itu telah gagal menjadi ibu yang baik guys. Lalu wanita ini pun merasa penasaran. Dia pun mencoba mengecek anaknya itu guys. Ketika ibunya melihat badan anaknya, ternyata badan anaknya itu memar semua guys. Dia pun langsung megangnya dan anaknya pun merasa sangat kesakitan. Ibunya pun menangis melihat kondisi anaknya itu. Ternyata selama di sekolah dia selalu dibully dan juga dipukuli oleh teman-temannya sehingga badannya itu memar semua. Dia pun merasa gagal menjadi seorang ibu karena kurang kasih sayang. Lalu dia pun mengantar anaknya sendirian dengan kereta. Dia pun tidak mau mengantar anaknya dengan bus. Ibunya pun akan memberi pelajaran kepada teman-temannya yang mencoba memukuli anaknya itu. Lalu dia pun mendatangi salah satu orang tua teman yang nakal itu. Ibunya pun langsung mengancam, jika berani menyentuh anakku lagi, maka dengan tanganku yang akan membalasnya. Sehingga orang tua dari teman nakal ini menyuruh tidak boleh menyentuh anak wanita itu lagi. Dia pun langsung kena mental guys. Lalu wanita ini pun langsung pergi. Anaknya pun sangat bangga sama ibunya itu karena ibunya sangat garang. Ibunya pun langsung diberikan kecupan sama anaknya itu karena dia sangat bangga memiliki ibu yang sangat tangguh. Lalu dia pun langsung main mata sama anaknya sehingga anak ini pun menjadi semangat lagi untuk sekolah. Ibunya pun langsung tersenyum melihat anaknya itu. Tapi orang tua dari teman yang nakal itu langsung kena mental guys. Pria ini pun sedang membungkus pakaiannya karena dia diusir oleh wanita itu waktu dia sangat marah. Tapi wanita ini memintanya untuk tetap tinggal. Dia pun mengatakan bahwasanya kemarin itu karena dia marah, makanya dia mengusirnya. Tapi pria ini masih tidak mau guys karena dia sudah sakit hati. Akhirnya wanita ini pun mengeluarkan jurusnya. Jurus wanita selalu menangis di depan pria sehingga pria ini pun menjadi luluh. Dia pun mengatakan bahwasanya aku tidak bisa melihat wanita menangis. Dan pria ini pun tidak jadi pergi dari rumah itu guys sehingga wanita ini pun sangat senang. Dia pun berterima kasih sama pria itu karena gara-gara pria itu dia mulai menyadari anaknya.
Hubungan mereka pun semakin dekat. Pria ini pun sangat nyaman dekat dengan wanita itu, dan wanita ini pun tidak menganggap pria itu sebagai orang bayaran, tapi dia menganggap pria ini sebagai saudaranya sendiri. Dia pun mengatakan bahwasannya dia akan mendidik anaknya sampai dia berhasil. Wanita ini pun mulai nyaman sama pria itu guys, sehingga dia pun senyum-senyum sendiri. Ketika pintu rumah terbuka, pria ini pun menyambut orang tua dari wanita itu guys. Tapi orang tua wanita ini menganggap pria ini adalah pembantu. Dia pun langsung menelpon wanita itu dan mengatakan orang tuanya datang ke rumah. Wanita ini pun langsung datangi orang tuanya itu dan beri penjelasan bahwasanya pria itu bukanlah pembantunya, tapi orang tuanya masih mengira bahwasanya dia adalah pembantunya. Mereka pun mulai bertengkar guys, sampai pria ini pun sakit hati. Dia pun langsung keluar, tapi tiba-tiba anaknya pun pulang sekolah. Dia pun langsung memeluk pria itu guys. Lalu dia pun mengatakan kepada neneknya bahwasanya ini adalah ayahku. Wanita ini pun langsung tersenyum. Dia pun melihat kebahagiaan di wajah anaknya itu. Lalu neneknya pun langsung kena mental guys, karena dia mengira pria itu adalah pembantu. Wanita ini pun menyuruh ibunya untuk masuk dulu karena dia akan menjelaskannya nanti. Pria ini pun tidak terasa sudah hari terakhir bekerja di situ guys. Dia pun sangat sedih karena dia akan berpisah dengan wanita itu. Temannya pun datang memberikan hadiah sebagai hari perpisahan terakhir dia bekerja di rumah wanita itu guys. Wanita ini pun langsung bawanya untuk berpesta karena besok dia sudah tidak bekerja lagi. Wanita ini pun terbawa suasana sampai dia pun tidak sadar bahwasanya mereka saling menyukai. Tapi wanita ini tidak menerima pria itu karena dia takut lagi untuk menikah. Lalu dia pun mendatangi kamarnya. Besok paginya dia pun terkejut melihat pria itu sudah pergi dari rumahnya karena pekerjaannya itu sudah selesai. Wanita ini pun tidak sempat memberikan bingkisan kepada pria itu guys. Dia pun meninggalkan kontrak kerjanya di kamarnya. Lalu dia pun langsung nitipkan kunci dan dia pun tidak akan kembali lagi karena dia sudah mendapatkan pekerjaan yang baru. Pria itu pun bekerja sebagai dosen di salah satu kampus terkenal guys, karena dia adalah S3 terbaik. Dia pun merasa sangat senang karena mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lagi. Tapi dia tidak tahu bahwasanya wanita itu sangat galau guys setelah ditinggalkannya. Dia pun merasa demikian karena dia selama mengajar dia pun tidak begitu semangat, sehingga wanita ini pun menangis guys, dan dia pun ingin pria itu kembali lagi karena dia sudah nyaman sama pria itu. Anaknya pun terus menanyakan di manakah ayah berada karena dia sangat merindukannya. Tapi ibunya masih terdiam saja guys. Besok paginya pun anaknya mengadakan acara di sekolahnya, tapi dia tidak semangat sama sekali karena tidak ada sosok ayah di sampingnya. Ibunya pun tahu bahwasanya anaknya itu melamun, sampai dia pun membuat kumis palsu agar dia terlihat seperti ayahnya. Semua teman-temannya pun bawa ayahnya masing-masing, tapi anak ini tidak ada ayahnya. Lalu tiba-tiba wajahnya pun berubah guys, karena pria itu sudah datang dan dia pun menepati janjinya untuk menemani anak itu. Wanita ini pun sangat senang guys karena pria itu telah kembali. Dia pun mulai curi-curi pandang sama pria itu guys. Lalu pria ini pun langsung memegang tangannya. Dia pun akan menikahi wanita ini karena dia masih single mom. Wanita ini pun hanya bisa terdiam guys. Pria ini pun mengatakan bahwasanya dia sangat mencintainya. Aku tidak bisa jauh darimu. Sehingga wanita ini pun menangis guys. Dia pun terharu karena ada laki-laki yang sangat menyayanginya dan juga anaknya. Anak ini pun sangat bahagia karena ayah dan ibunya sudah bersatu. Dan akhirnya filmnya pun selesai guys.